masuk, dan kita perlukan SCBA untuk memakai. Ya, ini contoh-contoh semua. Dan alat yang digunakan pakai seperti dalam prosedur, dia data di-calibrate, dilaraskan dalam tempo 3 bulan. Nah, ini pun kita perlu refer to the manufacturer recommendation. Ya, kalau manufacturer cakap dia punya komponen peralatan ini perlu diperiksa dalam masa 2 bulan, contohnya, dia harus follow 2 bulan short. Tapi sekiranya 4 bulan, we follow the procedure 3 bulan. Kita ikut yang bibitnya supaya lebih selamat. Oke? Nah, bila ada percakapan. Oke, seterusnya itu di ruang terkurung, ini bekerja di tempat yang tinggi. Ya, bekerja di tinggi. 1 adalah penyebab utama orang yang mau di tempat kerja. Ya, sebandingnya 3 daripada dia jatuh, 2 yang boleh menyebabkan kematiannya dan jadi prosesnya dia sangat tinggi ya. So orang yang jatuh selain daripada orang yang boleh jatuh, objek boleh jatuh juga. Dan seterusnya kalau kita tengok di sini, perancang mutu. Perancang itu apa? Scaffolding kan? Scaffolding. So kenapa scaffolding ini menurut? Sedangkan dia hanya engineering control. Engineering control dia ada specification dan orang yang kompeten kena buat. Jadi kenapa boleh runtuh? Nah, bila disiasat, orang yang kompeten ini buat kerja dia dengan tidak betul. Ada yang sewajarnya perlu coupling dia kena periksa, berapa dia punya kekuatan, and the base plate pun perlu kena periksa kehubungan dia. Tempat dia boleh letak itu pun ada. Apa kriteria ini semua orang kena amalkan bila dia belajar dalam kompetensi. Bila kerja pun perlu diamalkan, tidak boleh kerja cincai. Begitu juga dengan inspektor yang membuat pemeriksaan. Ya. Jadi bukan semua kebutuhan disebabkan oleh orang yang kompeten nih. Ada kalanya orang yang kompeten, yes cantik dia bekerja, 100% cantik. Scaffolder, inspektor, supervisor semua hebat dalam kerja, sangat-sangat bagus. Tetapi kenapa boleh untuk kita sebagai pengguna yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh orang yang kompeten nih. Nah, contoh-contoh syarat, contohnya ada dia akan beritahu kita sebagai pengguna. Bang, kita punya platform ni, scaffold ini, okey, cantik dan dia boleh menampung, contohnya 7 tan. 7 tan, 7 tan, jangan berlebih. Ada lebih sikit saja, lebih sikit pun lebih juga. Itu ada kalanya untuk and juga dia ada menyatakan, sekiranya dari bentuk cuaca tidak bagus, tolong panggil saya untuk periksa semula. Okey. Nah, tapi bila ini berlaku tidak dipanggil. Kenapa perlu dipanggil? Syaratnya because dia orang kompeten, dia ada kriteria. Dia akan tengok balik selepas hari berpetir apa yang perlu dia tengok. Nah, mungkin dia punya ground itu sudah ada mendapat. Nah, basah kan? Mungkin sudah ada mendapat, kita tidak ada kriteria dia. Jadi dia periksa. Nah, barulah kita boleh pakai balik. Tapi kalau kita diam-diam, kita okey saja ni, tidak boleh. Nah, dia sudah ada ketentuan. Selain daripada itu, ada juga ketentuan disebabkan oleh kadang-kadang kita punya competent person and inspector beritahu, okay, sekiranya ada modification, ada alteration yang dibuat pada structure tersebut, tolong panggil saya untuk buat pemeriksaan semula. Okey. Tapi tidak dipanggil. Jadi bila disiasat ada pertemuan, disiasat, ada saksi yang membuat itu menyatakan dia sekali ada buat modification. Panggil supervisor. Kenapa buat modification tidak panggil inspector untuk periksa semula? Dia sekali betul ada buat, tapi sikit saja. Sikit ni perubahan juga kan. Dia hasil sikit saja tidak boleh. You imagine sikit barang ini tinggi, sikit di sini angle dia kalau tinggi dia membesar. And this could be cause instability. Jadi semua kita tidak tahu, kita sebagai nanti kita tahu saja yang mematuhi syarat-syaratnya. Tapi sudah begitu syarat tidak dibuat. Nah ini ada kalanya ini kenapa yang luntur. Ada 2 faktor, sama dari pengguna ataupun dari bagus buat kita sebagai pengguna yang tidak betul. Jadi, kenapa yang berlaku? Because they are all human. Jadi ingat, ada yang kompeten, kita pastikan dia amalkan kompetensi dia. And juga kita sebagai pengguna pastikan syarat-syarat itu dipakai. Karena dari pagi sampai sekarang kita bisa syarat-syaratnya. Itu sangat penting, ya. Bukan tidak dipatuhi, bukan untuk kita tahu, tapi kita amalkan. Okay? Ini penitung dari jatuh, peranca dan apa-apa. Peranca scaffolding yang kita sebutkan tadi perlu ada specification dari orang yang kompeten pasang, dan kita sebagai pengguna perlu memenuhi syarat-syarat dia. Apa lagi? Apa ini istilah kita punya safety harness. Pernah nampak penggunaan safety harness kan? Nah,
So di setiap dia ada komponen, dia ada hook, karabina, dia ada tali, ada liat, dia ni hook dia ada dua kan? Kenapa ada dua tu? Ya, kenapa ada dua? Biasa kerja kepada tinggi ada guna sejanas. Tidak. Sebenarnya tadi pernah kan? Kita bicara kenapa dua? Ya? Buka satu hook. Nah, apa? Bila buka satu masih buka. Maksudnya kita hook satu. Satu hook, satu Lalu lepas. buka hook, satu lepas, tarik depan hook, tempat lain. Nanti dia langsung buka lagi. Nah, kenapa mau begitu? Ada safety lebih kan? Maka saya panen. Sekarang kita buat hook ini. Kerja. Saya mau pindah sini. Hook, lepas. Kerja. Belum saya belakang lagi sampai belakang. Hook, lepas. Nah, begitu. Itu tujuannya untuk mempermudahkan pergerakan pekerja yang di atas, yang tinggi, dan juga mematuhi. Apa itu? Mematuhi peraturan yang menyatakan at any time you must be hook. At any time tau, setiap masa mesti kau hook. Itu peraturan pekerjaan juga yang tinggi. That's why dibagi dua. Kalau satu contohnya, kalau dua itu bukan untuk supaya tahan atau tidak. Satu sudah cukup. Yang penting dia periksa dan apa dengan betul. Ini medit kalau satu ya, saya pakai kerja siap sudah mau pergi sini cepat. Ya, there's a split of second. Walaupun secepat kilat pun, a split of second saya tidak kerja mau pergi belakang lagi cepat buat kerja. There's a split of second saya tidak sedangkan prosedur menyatakan apa? At any time, setiap masa. Tapi biar saya begitu, walaupun secepat kilat split of second pun tidak boleh. Jadi untuk mengatasi ini macam mana? Kita bekalkan dia supaya dua, supaya at any time dia hook yang kita tunjukkan tadi. Ini mau pindah, hook, at any time juga hook. Di sini, oke? Nah ini bukan sejak split of second. Kadang-kadang 5 menit, 15 menit, setengah hari ada karena orang bekerja tadi tinggi dia tidak hook. Sedangkan split of second pun tidak dibenarkan, my friend. Jadi kadang ada kalanya pekerja ini yang tidak sampai. Ada pun mungkin sampai dia. Kalau ditakdirkan jatuh juga. Yes, kalau kau cakap percaya begitu, kau drive, naik motor, tutup mata. Kalau ditakdirkan eksiden juga lah. Kalau tidak ada tidak, selamat aku sampai di rumah. Tutup mata. Kenapa mau buka mata? Pasal kita mau tengok. Kenapa mau tengok? Di prosedur saya kalau mau jalan, mesti mau tengok kan? Ya, mesti begini. Tapi kalau cakap, kalau ditakdirkan, Dapat tak tutup mata? Jadi kadang-kadang ini berlaku. Itu semuanya sebenarnya alasan. Yes, kita memang percaya nih kadang-kadang. Mesti percaya. Because rukun iman bahkan kalau tidak beriman. Tapi pastikan kita ilmu itu kita amalkan, kan? Yang cakap sudah. Kerja mengangkat, pastikan mengenali dan mengawali syarat kelayakan dan cekap. Keren operator mesti lakukan kompetensi mana dia dapat ilmu, yang dia dapat kompetensi daripada TKPP yang approach. Dan untuk the signal man tidak perlu ada kompetensi, cuma yang penting dia dapat ilmu dan belajar dia boleh berkomunikasi dengan keren operator. Sentiasa menilai cuaca, keadaan tanah dan alam di atas. Ini kita keren operator. Biasanya kita mau pergi tempat kerja, di tempat itu bukan tempat kita, orang punya tempat. Jadi kita kena pastikan tanah itu oke. Kita tengok jadi konkret. Dia tengok konkret, sudah buat assumption. Konkret buat apa itu? Jadi pergi pakai itu. Jadi that's why perlu ada PTW. Bila ada PTW di sana ada perbincangan. Di mana kamu di kawasan mana? Kawasan apa? 13E. Oke, 13E tengok drawing. Oh, di sana itu konkret tidak kuat tuh. Maksudnya dia tidak dapat menampung. Kita punya crane punya weight dan juga punya beban yang kita akan nanti. Aku yang bincang di mana boleh. Itu juga ada PTW. Jika seorang kawasan di situ dia dapatnya. Ini dari mana?
Oke, jadi dia dapat pastikan bila ada begitu yang kita boleh berbincang, yang kita boleh pindah di tempat lain. Itu tujuan PDW, sesuai yang kita dapat PDW juga tahu situ buku atau tidak. Oke. Halangan-halangan di atas mungkin ada kabel, itu juga boleh bertambah. Sini kabelnya. Ada gangguan. Ya, sentiasa menjadi cuaca dan seterusnya. Nah, sebelum akan mengangkat, of course kita ada pemeriksaan orang yang confident ataupun orang yang berkelayakan akan buat pemeriksaan. Ya. Kita pastikan ini semua wire dia. Kalau ada satu strand itu tanda-tanda yang sudah fatigue, jangan guna pakai apa, jangan ambil risiko. Boleh lagi. Nah, kau bukan expert. Expert pun cakap orang dunia jangan pakai. Nah, kita cuma berpengalaman 15 tahun, 20 tahun yang hanya boleh pakai. Saat dibenarkan jangan pakai. Nah, ini mesti ada safety latch. Keren apa kita jangan pastikan aplikasi itu stabil dan sekiranya kita melakukan web sling, pastikan kalau ada luka sedikit, even condition kita memang tidak kita rasa was-was, jangan pakailah. Kadang-kadang ada tempat baru tapi rupanya dia sudah terbeda dengan bahan-bahan kimia, dia boleh rebut. Jadi kita akan pastikan macam ini sudah ada tanda-tanda jangan pakai. Dan satu lagi kita walaupun sudah pemeriksaan yang sudah dibuat, masih lagi peraturan menyatakan kita tidak boleh berada di bawah beban. Dan lifting akan maka kita tidak boleh berada di sini. Di tempat kerja biasanya orang suka berani juga kau berdiri di sana, bukan pasal berani atau takut. Tapi pas banyak kadang-kadang ada teguran-teguran yang begitu membuat seseorang membuat sesuatu yang tidak betul. Ya, contohnya orang bekerja di tempat yang tinggi, berani juga orang bekerja tuh. Kenapa? Oh dia tidak pakai data, dia tidak punya safety harness. Jadi adakah kita masyarakat dia berani? Berani kan kok? Berani kan orang begitu? Di negeri orang itu berani? Berani gitu? Berani mati. Bukan berani mati itu. Lompat tak terus. Berani mati, kan? Tapi kan, terus naik di atas kau lompat. Berani kan berani mati. Lompat baru lari macam cupai. Nah, jadi kalau ada teguran begitu, kita dengan agree. Ataupun macam kita driving, drive tiba-tiba ada segelongan orang wheelie motor dia, kan laju lagi wheelie, terus ada keluarga tapi berani juga dia. Jadi kamu cakap berani, kamu akhirnya dia jadi berani lah dalam kita, berani tapi gila. Kamu terima dia sebagai berani? Berani kan? Jadi kalau berani apa? Apa juga apa itu lebih kepentingannya. Berani kan Pak? Kalau tidak berani apa? Dia bekerja tempat yang tinggi tahu. Tadi kita cakap mesti mau kan, tapi dia tidak mau. Dia nampak dia berani itu orang itu. Dia bilang gini, no kan? Jadi kalau tidak berani apa? Jadi diam saja. Bukan berani betul. Jadi kalau tidak berani apa? Tidak. Sengaja tetap puji. Kadang-kadang begini sengaja tetap puji. Mengambil perhatian. Minta perhatian. Nah, kalau banyak perhatian. Orang Labuan cakap paloi. Paloi. Nah, kenapa kita cakap begitu? Because kalau kita drive contohnya kan ada anak bini kita. Ini kita berpihak betul berani. Anak kita dengar. Oh, rupanya orang begini berani. Kita manusia ini ada ego, mau juga bisa berani. Tapi tidak bukan soal berani atau tidak yang ya. Kalau kau sudah tahu prosedur tidak boleh lah, jangan nanti ini kau adjustment bukan kau berani. Palu juga kau, kenapa kau diri di sana? Tadi berani juga kau. Makin dia pergi sana. Hari-hari yang begini dia pergi sana. Masa dia cakap berani? Kamu ada cakap berani kan? Dan mau menakut. Yang betul. Kita ini manusia, mau bersikap berani kan? Kau juga kenapa juga kau? Jangan kau cakap kenapa, kau mau challenge sama saya kan? Kita mau berani Pak, apalagi laki-laki, perempuan pun mau juga kan? Manusia Pak. Jadi yang begitu kita jangan setuju yang berani. Paloi.
Dia pun kali ada motor ada angkat. Berani lah, kan? Nah, berani lah dong. Mati di jalan yang lurus. Jalan lurus ada yang berani. Ya, itu contoh kalau ada orang yang tidak patuh jangan kita sekali yang berani. Ya. Di kalangan kawan-kawan kita, apalagi kalau kita supervisor. Ya, kau sudah jadi supervisor yang terlampau itu. Kau punya orang-orang di sini belakang kau tengok berani kau kerja. Kau nggak keren seperti berani. Ya. Jadi kadang-kadang kata-kata itu yang menggalakkan seseorang bertindak tidak selamatkan. Ya. Kalau kau pakai penakut, kan? Penakut tidak kau pakai. Penakut. Semua orang mau pakai. Pasal label dia sebagai penakut, kan? Ya, macam begini, kerja-kerja prosedur saya tidak perintah boleh lah, yang penting. Bukan dia terus mati, bukan kena dia terus. No, dia naik ikut itu makanya. Kalian itu sangat-sangat tinggi. Jangan. Simpelnya dulu. Ada kaidah macam mana mau kasih seterusnya azab dari kerja panas apa kerja menghasilkan penghasilan api atau penjualan digunakan dia yang consider as hot work. Even merokok pun consider as hot work. Tapi merokok salah satunya aktiviti hot work yang tidak perlu lagi permit. Kenapa tidak perlu permit? Sebab dia ada disediakan tempat khas untuk membuat aktiviti merokok, smoking area, kan? Jadi kita sebagai merokok, siapa yang merokok sih? Saya pun merokok juga. Tapi benar-benar saya merokok juga. Ya kan dulu saya merokok. Anak saya pun ada rasa merokok. Ya, saya dua anak lagi sama merokok sama tidak. Tapi maksud saya memang saya merokok dari dulu lagi sampai sekarang di umur waktu lah, berapa belas tahun. Dan kalau cakap mau berhenti merokok, air mata mau keluar. Ya, tapi kita jangan bangga saya merokok, because merokok itu adalah penyakit. Ya, adalah penyakit ketagihan nikotin. Tapi syukur kita tidak ketagih benda-benda yang lain daripada nikotin. Ya. Tapi jangan bangga saya merokok, ya. Dan ada penyakit ketagihan. Orang bangga lagi saya rokok. Kalau dulu mungkin dari segi pendidikan. Kalau dulu orang merokok, jangan merokok, kenapa? Dulu, kalau ditahu oleh especially orang ramai di sana yang merokok, jangan merokok deh, kenapa bang? Kau masih kecil lah, belum kerja lagi. Kan kita ini mau disiapkan pada kerja, kalau ada kerja. Belum besar lagi ya, merokok besar sudah saya merokok. Jadi kadang-kadang ini mempengaruhi. Jadi sekarang didikan kalau yang merokok tidak sehat, kalau merokok whatever. Itu pilihannya. Kalau dia merokok terus di sini ya. Kalau kita merokok pastikan kita hisap di kawasan yang telah ditetapkan. Itu yang bagusnya ditetapkan. Jadi kita kena pastikan. Jadi di fasilitas yang lain pun sebaiknya dia sediakan tempat merokok. Di airport kan, di mana saja kita sediakan. Kalau tidak, orang yang sakit ketagihan merokok ini, dia bukan pilih penyakit dia ketagihan. Bila dia mau merokok, ada kata di mana tempat merokok dia ada. Itu yang sampai orang curi-curi masa merokok. Merokok dari tandas di sana sini. Itu sudah tempat dikhaskan. Di negara-negara luar yang tidak suka merokok pun dia sudah sediakan, Mbak. Di Singapura contohnya, dia memang tidak suka orang bisa rokok. Tapi kalau kita pergi di airport dia tempat bisa rokok dia boleh tahan, Mbak. Terkejut kita tengok. Itu bagi orang yang memahami. Nah, kalau tidak nanti dia discriminating. Orang yang sakit akan berbuat begitu, diskriminate tahu. Tapi ada orang yang tidak paham. Jadi jangan. Saya cakap ini, mana tahu satu masa kita dipanggil sebagai komiti. Nah, komiti dan komiti untuk di tempat kerja, oke kita tidak tempat merokoknya. Kamu yang tolong cari sediakan tempat merokok. Jadi pastikan tempat merokok itu kondusif, betul-betul boleh bisa. Jangan sampai biarlah orang itu bilang pun bisa rokok. Carilah tempat kawasan yang berhabuk ke bapak. Nanti kita peduli lah tidak boleh. Itu discrimination namanya. Yes, mungkin di sini kita selamat. Akhirat masih ada lagi negara yang diskriminasi sama orang. Dan balasan
saja mungkin tidak berlaku sekarang, tapi generasi kita yang akan datang akan dapat kita bertindak discrimination. Ya, jangan kita bertindak diskriminasi kepada sesama manusia. Ya, walaupun kita tidak suka. Ya. Saya bukan ustaz, ya. Oke, ini contoh-contoh forward. Nah, mencanai. Apa itu mencanai? Grinding. Grinding, impalan, welding, membagas. Membagas blasting, okay? Tembak juga elektrik yang bisa digunakan juga bersedia. Oh, jadi apa yang kita coba jelaskan di sini, macam grinding nih kan, mencanai. Kita belajar dia mencanai. Kita cakap kita amalkan ilmu mencanai. Jadi nanti kalau saya mau kerja, kamu buat kerja mah, saya mau mencanai. Sedangkan kita mau grinding kan, sama juga arti dia. Tapi perkataan mencanai ini belum digunakan pakai lagi desain. Jadi kita cakap grinding, mau grinding bang. Nah, jadi bila kita cakap grinding, perception dia mau grinding, nampak apa itu? Api, grinding kan? Tapi kalau kita cakap mencanai, apa yang punya perception, apa yang kamu nampak? Nah, roti canai. Nah, bila dengar apa mencanai, tidak perlu lagi apa beda sih? Fail in communication boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Begitu juga dengan membagas. Membagas pasti membagas tidak ada orang tahu ya. Di sini saja, ini untuk pengetahuan saja. Ya. Blasting kita benar pakai walaupun bahasa itu bukan bahasa kita, tapi dia digunakan pakai and difahami. Please carry on dengan perkataan itu. Ya. Jangan kita memandai-mandai juga rumah surat. Ya, jangan ya. Dulu kita belajar contohnya. Mechanical kan dalam mechanical sini. Itu spark plug. Apa yang punya bahasa teknikal dan bahasa Indonesia? Alat pencuci, kan? Alat pencuci. Kalau mau beli spark plug di kedai apa cakap? Plug. Kenapa dia cakap? Oke, bagi alat pencuci. Jadi kamu paham? Nah, dia tidak paham. Basic communication perlu kan? Walaupun spark plug itu bukan bahasa kita. Ya. Padahal itu English. Nah, English. Tapi gunakan aneh kan? Yang digunakan. Jadi contohnya macam ini juga. Itu yang saya katakan. Kita tidak mencapai objektif kita bila kita gagal berkomunikasi. Ya. Nah, contoh-contohnya di dalam sekitar. Yes, terusnya alat-alat tangan berkuasa, pasir grinder, pastikan ini tidak selamat. Kenapa? Because dia tidak mengadap, tidak gading, dan juga dia tidak specification. Specification itu sangat penting. Because di sini dinyatakan jenis-jenis keys yang boleh kita pakai. Berapa ini tadi, berapa ini RPM. Ada dalam poster kita beritahu kalau kita oke dia ada specification itu menunjukkan yang berapa diameter, berapa RPM. Ini sangat penting because kita sebagai pekerja kalau kita pakai 2-3 jam, tadi 2-3 jam sudah work out, sudah tukar, sudah mau tukar, dibekalkannya yang besar. Yang besar tidak boleh masuk. Paksa dia buka gading. Apa kerja yang mau cepat? Semoga sebenarnya cepat kamu bekerja. Mau cepat kita buka gading dia pasangnya. Which is tidak betul. Kalau ikut akta kena jentera, membuka gading itu adalah menjadi kesalahan. Ya, kebijakannya. Jadi, ada pilihan, dia buka. Dan juga, apa selain daripada diameter, dia punya RPM. Berapa revolution per minute, ataupun PPM, pusingan per minute, ya. RPM, berapa RPM. Contoh yang dinyatakan sini 5.000 RPM. Nah, 5.000 jangan kita guna yang di bawah 5.000 itu standar design. Pakailah yang 5.000 ataupun lebih. Ada yang manufacturer sini ada kan berapa RPM. Jadi pastikannya sesuai spesifikasi desa. Because ada kerana di tempat kerja yang pihak pembeli ini dia tidak akan tengok berapa RPM toh. Tengok RPM saja kan. Ini ngam. Juga murah. Bukan tengok RPM. Dia tengok area, ini murah dia, 6 lagi terus. Nah, sedangkan tidak memenuhi specification. Jadi kita sebagai pekerja, sini kita tengok di sini, dia kasih, bang bukan ini bang, ini tidak ada specification dia. Saya mau yang 4 inci, kamu bagi 6 inci, tidak mau. Pakai siap, tidak boleh, supaya pakai. Nah, jadi kita have the right now, kita sebagai pekerja. Dia sudah perlu kita tahu ini semua. Ini semua ada sebab-sebab kenapa mesti seterusnya, bahan kimia berbahaya di dalam industri minyak dan gas.
gas toksik, gas mudah terbakar, karsinogen, gas lain-lain. Ini semua contoh-contohnya gas yang toksik, amonia, hidrogen sulfida, SPS, karbon monoksida, mudah terbakar, propana, metana, LPG, karsinogen, PCM, gas lain-lain, hidrogen, dan lain-lain. Ya. Ini berbahaya, yes, berbahaya. So, bahan kimia yang paling bahaya sekali di tempat kerja, bahan kimia yang mana satu? Saya sudah dengar bahan kimia yang paling bahaya. Ya, amonia. Kalau terhitung nanti, kan? Ya, nafas dan seterusnya nanti. Ya, misalnya ada orang mati terhitung amonia. Ini mati, amonia, yes. Dia berbahaya, paling bahaya. Amonia apa? Ya amonia, janganlah itu. Nanti kita nih. Kalau tadi amonia, ada tulisan di baik. Amonia. Jadi yang paling bahaya apa? Dia. Oke, paling bahaya. Yang paling bahaya. Nah. Sedang sejawabkan bagi ide pandangan biasa. Kalau mati maka tersilap. Ya. Oke, tidak paham. Ini according to the expert, ya, expert pakar ini dia ada tulis artikel. Di artikel saya baca, apa yang saya baca dia ada nyatakan, ya, dia ada nyatakan. Bahan kimia yang paling bahaya sekali di tempat kerja adalah bahan kimia yang kita tidak kenal. That's why bahan kimia, peraturan di tempat kerja, bahan kimia mestilah dilabelkan. Semua bahan kimia mesti dilabelkan. Kenapa mau dilabelkan? Kenapa dilabel? Sudah pasti. Supaya orang kenal, kan? Jadi kalau kita tidak kenal, itu yang paling bahaya. Itu mengikut expert dia tulis. Yang saya baca, yang saya sampaikan. Ya, saya cakap apa yang saya baca, yang saya fikir-fikirkan memang betul. That's why di tempat kerja bila kita arahkan ataupun kita buat sesuatu berkaitan dengan bahan kimia, pastikan kita kenal bahan kimia tersebut melalui label dia, dan juga untuk mengenal dia lebih spesifik lagi kita boleh refer to the safety data sheet. Di sana ada 16 karakteristik berkaitan dengan bahan kimia. Even awal-abang bomba pun sekiranya berlaku kebakaran di tempat kerja berkaitan atau di mana-mana berkaitan dengan bahan kimia, bila kita panggil dia datang bukan dia terus padam itu api, tidak. Dia tanya, apa yang dia tanya? Mana kamu punya safety data sheet? Itu safety data sheet nelayan itu. Kenapa? Untuk dia kenal pasti. Because di safety data sheet itu di sana ada cara-cara memadam api jenis bahan kimia. Jadi itu sangat penting. Jadi pakar lawan api tahu, tapi dia pun mesti mau kenal juga. Kita ini bukan pakar kan kita pekerja biasa kan. Handle bahan kimia, handle saja, tapi kalau tidak kenal, bahaya toh. Ya, ada sana kita harus oke, saya boleh handle. Pastikan kita kenal. That's why awal tadi kita kenal. So that we can control. Ini dia bahan kimia. Jadi memang ini kategori yang berbahaya, yang paling bahaya alasannya yang tidak kenal. Ada sesuai di sini dia katakan pengendalian bahan kimia yang berbahaya. Pastikan Anda mengenal pasti bahan kimia yang hendak digunakan, selalu rujuk pada safety data sheet. Labelnya yang tidak kenal dan biasanya dilabelkan. Kalau dia tumpah, kawan-kawan kita ini rajin tumpah, dia terus bersih, siram dengan air. Adakah bahan kimia ini boleh bersentuh dengan air? Jadi kalau kita tidak kenal, pakai air atau tambah aktif lagi, kan? Jadi pastikan kita kenal. Label bekas simpanan Anda dengan betul. Gunakan bekas yang sesuai dan susun baik. Jangan simpan bahan yang tidak balas di antara satu sama lain, bersama-sama hasilkan bahan tersebut. Macam mana kita beritahu? Dalam sehelaian safety data sheet di sini ada dinyatakan this chemical is not compatible. Ada yang tidak sesuai dengan bahan-bahan kimia yang dinyatakan pada jenis. Jadi semua kita tak boleh. Jangan sampai sudah pakai PPE. Siapa dengan simpan bahan kimia sampai pakai PPE yang betul. PPE yang betul ada dinyatakan dalam safety data sheet. Jenis-jenis PPE yang sesuai. Ya. Kita boleh terpaksa. Dan biasanya di stesen tempat kita kerja selalunya bila ada bahan kimia ada di sini kan untuk semasa eye wash.